Sayang nggak sama diri sendiri, sayang dong. Sayang lah, kalau nggak sayang sama diri sendiri, siapa lagi yang mau sayang sendiri? Karena udah sampai sejauh ini. Dan karena kalau bukan aku yang sayang, siapa lagi? Kualitas terbaik. Balik lagi dari hal yang gue sukain tadi tentang diri gue adalah orang baik. I don't know sih, tapi kalau aku melihat diriku sendiri, aku nggak tahu itu suatu kualitas yang bagus apa enggak ya, tapi kalau misalnya aku disayang sama orang, it's not just like in romantic relationship, tapi juga kayak hubungan pertemanan kayak gitu ya. Aku orangnya tuh total gitu yang kayak I'm loyal gitu, yang kayak bisa ya udah gitu ya, lu mau apa oke kayak gitu, lu butuh apa gue bantu kayak gitu, total kayak gitu. Gue tuh ya baik, baik maksud dalam artian kayak lo bisa nempatin diri lo bisa bikin suasana hidup terus ya, lo bisa ngertiin sekitar lo, and it counts as baik. Maksudnya kayak balik lagi ketika gue bisa bantuin orang. Agak berat ya pertanyaan ini, bikin ini pertanyaan tentang mental health, bikin orang kena mental. Untuk berguna, I don't think I already did that. I already done it sampai hari ini, karena aku sampai saat ini juga masih merasa belum terlalu bermanfaat untuk orang banyak ya. Tapi ya I just try my best lah. Nih kalau nggak harus berimpact kan, nggak harus kayak jadi ketua atau jadi ini jadi itu jadi orang besar gitu. At least I think ya, if selagi aku bisa jadi orang yang kayak mengerti orang lain dan bisa jadi tempat cerita orang lain, I think udah cukup sih untuk berimpact atau berguna buat orang lain. Contoh karena sehari-hari kalau dulu dalam pergaulan yang waktu sebelum kita PPKM ini, gue suka bantuin orang untuk bisa bergaul lebih akrab sama orang lain. Jadi kalau mereka tertutup ya gue akan menginisiasi kayak, ayo lo, ini asik loh circle-nya. Gue ngajak mereka untuk membuka circle baru gitu kan, untuk ya untuk bisa dekat sama orang lain. Gue jadi connector lah istilahnya. Terus kalau misalnya dulu waktu masih pendidik, masih sekolah, suka bantuin ngajarin teman kalau gue bisa, ya gitu kalau bisa ya. Kalau nggak bisa juga, kalau ditanya tetap gue jawab sih, walaupun kayak nggak tahu, tapi ya intinya gue jawab gitu. Terus itu sih kalau untuk yang masih gue inget. Maaf karena sering procrastinate. Jadi kebanyakan beberapa loss itu karena gue procrastinate kali ya. Maksudnya kayak ngerasa udah terlalu neken diri sendiri, padahal mah enggak. Ya maaf untuk sifat procrastinating gue itu. Untuk diriku sendiri, I'm sorry that I cannot really be me anymore. I think with all things that's going on right now, I think ya aku menjadi kurang mencintai diriku sendiri. I think yeah, I'm sorry for that. Gue nyesel gue nggak main piano. Padahal gue punya piano. Padahal gue les 6 tahun. Aku nggak tahu sih ya sebenarnya itu tuh kayak itu bisa terhitung penyesalan yang emang salah gue atau emang gue nggak berbakat. Man, because music isn't about nggak cuman effort lu, tapi it's all about your talent too gitu kan. Gue belajar 6 tahun di musik, di piano, di nyanyi, anjing gue 3 tahun gue les vokal, but I can't sing gitu kan. Itu penyesalan juga sih, kenapa gue nggak bisa gitu, kenapa gue nggak bisa padahal gue udah les gitu. Kalau untuk bidang musik ya, soalnya yang gue rasain teman-teman gue kayak seru gitu, ikut padus, ikut band ya kan, jadi ada pelarian stres. Terus gue suka jurnalis,
gue suka nulis, gue suka bikin puisi, dan gue suka ya bikin puisi sih kalau bidang seni gitu, bikin puisi, nulis, bikin cerita. Yang gue nyeselinnya kenapa gue nggak pernah masukin satupun tulisannya di media, atau gue nggak ngelanjutin nulis lagi nih sampai akhirnya gue lost aja gitu kosakata yang udah gue punya. Tapi kan kalau lu juga tahu kan, lu kan suka nulis puisi juga, suka nulis sastra. Itu kan kosakata kalau nggak dipakai hilang gitu. Terus gue kayak sekarang udah terlalu mainnya terlalu kita ke pendidikan, ataupun gue terlalu pusing sama sosial media yang bahasanya juga nggak jelas. Jadi gue pas mau bikin lagi nih, gue kehilangan kemampuan. Terus gue kayak, pelarian gue kemana nih sekarang? Nulis puisi nggak bisa, main musik nggak bisa. Ya tapi untuk itu ya udahlah gitu kan. Sayangin diri lo karena nggak ada lagi yang akan sayang lo sebelum lo sayang diri lo. Karena lo cuma satu, men. Lu nggak di cloning, lu nggak ada duplikatnya, so ya gitu. Nggak ada sih, karena mencintai diri sendiri itu nggak mudah ya. Mencintai diri sendiri itu nggak mudah. Dan sebagai manusia kita pasti mengharapkan dapat cinta dari orang lain kayak gitu. Yeah, that's not gonna be easy. Tapi, I mean, just believe aja lah. Kalau misalnya sekalipun kamu berpikir nggak ada yang sayang sama kamu, seenggaknya kalaupun diri sendiri juga nggak sayang sama kamu gitu ya secara batin, tubuh ini tuh masih bisa bergerak gitu, tubuh ini masih bisa bekerja. Artinya bahkan ibarat kata kalau kita ngomong sel-sel kecil dalam tubuh lu aja masih sayang sama lu kayak gitu. Dia masih mau protek lu, masih mau jaga lu gitu. Seenggaknya sadarin aja lah dari hal itu. Seenggaknya kalau lu nggak sayang sama diri lu sendiri dari segi batin, tubuh lu yang secara alam bawah sadar itu masih sayang gitu sama lu. Cara membagian diri sendiri? Simpelnya jadi diri lu sendiri. Maksud gue, kalau misalnya lo lagi nggak mau, banyak kan yang gue tarik dari ini, kadang tuh memaksa diri untuk bisa compete, selain kita compete bersaing di lingkungan, terus lo maksa diri lo untuk bisa selalu on atau selalu available untuk orang lain. Itu tuh kadang yang ngebuat lo jadi nggak sayang sama diri lo. Jadi ketika mungkin lo butuh sendiri atau diri lo lagi nggak on gitu, lo kayak masih ngerasa apa sih anjing, gue butuh tidur atau udah burn out, ya dengerin aja diri lo gitu. Lo nggak harus ada tersedia untuk semua orang, lo nggak harus nuntut diri lo apa-apa, dengerin diri lo sendiri, jadi diri lo sendiri.